Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, bagaimana kabar adik-adik semua? Sehat? Alhamdulillah. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita terlebih dahulu untuk membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, jadi adik-adik, pernah nggak sih kalian terima berita yang tidak benar atau berita hoax di media sosial? Nah, menurut kalian, apakah penyebaran berita itu contoh perilaku yang baik? Oke, baik. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai keteladanan Nabi Muhammad SAW, khususnya pada 4 sifat wajib beliau yang menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama yaitu untuk mengetahui 4 sifat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, untuk memahami bagaimana makna keempat sifat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, menerapkannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang keempat, untuk menganalisis kasus sederhana berdasarkan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Baik adik-adik semua, jadi Nabi Muhammad SAW memiliki 4 sifat wajib yang harus kita teladani bersama. Yang pertama yaitu sidik, yang berarti jujur. Yang kedua yaitu amanah, yang berarti dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga yaitu tablik, menyampaikan kebenaran. Dan yang terakhir fatonah, yang berarti cerdas atau bijaksana. Nah, yang pertama yaitu sidik. Sidik itu adalah jujur, yang berarti selalu berkata yang baik dan benar, begitupun dengan tindakannya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti waktu kita ujian, kita tidak boleh menyontek. Dan juga contohnya seperti ketika kita membuat kesalahan, kita harus jujur, kita harus berkata apa adanya, meskipun itu sangat sulit untuk dilakukan. Yang kedua yaitu amanah. Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu seperti, jadi ketika kita dititipkan barang oleh teman kita harus menjaga barang tersebut. Kita telah diberi kepercayaan oleh teman kita sendiri. Kemudian contoh yang lain seperti ketika kita meminjam barang teman kita harus mengembalikannya tepat pada waktunya. Baik, adapun yang terakhir yaitu fatonah. Fatonah itu berarti kecerdasan atau kebijaksanaan dalam mengambil suatu keputusan. Contohnya berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, kemudian seperti mencari informasi dari sumber yang benar. Oke, kita masuk pada bagian analisis kasus. Nah, adik-adik semua, kakak kasih contoh ya. Contohnya seperti ini. Seorang siswa telah mendapatkan berita di media sosial mengenai sekolahnya. Nah, lantas siswa tersebut membagikannya secara langsung tanpa meriksa kebenarannya terlebih dahulu. Nah, dia bagikan berita tersebut kepada banyak teman-temannya. Ternyata berita tersebut hoax atau tidak benar adanya. Nah, menurut adik-adik semua, sifat Nabi apa yang belum diterapkan oleh siswa tersebut? Siapa yang bisa jawab? Oke, benar sekali, jawabannya adalah fatonah. Nah, fatonah apa yang tadi fatonah tadi artinya apa? Ya, kenapa harus fatonah? Karena fatonah itu berarti kebijaksanaan dan kecerdasan. Sebelum memulai sesuatu, kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Harusnya siswa tadi berpikir dan menyaring informasi terlebih dahulu sebelum menyebarkannya kepada teman-teman lain. Jadi itu jawabannya ya. Oke, adik-adik semua, hari ini kita sudah belajar mengenai 4 sifat Nabi. Yang pertama itu sidik, yang berarti jujur. Kemudian amanah, dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga tablik, yang berarti menyampaikan kebenaran. Dan yang terakhir adalah fatonah, yang berarti kecerdasan atau kebijaksanaan. Nah, semua itu kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, maupun dalam bermedia sosial. Seperti itu.
Oke, baik. Sebagai refleksi, coba adik-adik semua renungkan sifat Nabi mana yang sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan sifat Nabi mana yang masih perlu kita tingkatkan. Nah, jadi semoga kita semua dapat meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita semua tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.